Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Muhammad Dafa Munjaji di seputar berita. Berita pada hari ini yaitu tentang teknik reportase. Baik pemirsa, apa itu berita? Berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan berita memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada straight news, lalu in-depth news, future news, dan short news. Lalu ada nilai-nilai berita. Di sini ada beberapa nilai berita. Yang pertama ada magnitude, proximity, actual, impact, unusualness, human interest, conflict, surprising, sex, dan information. Dan yang selanjutnya ada syarat berita. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Lalu selanjutnya ada media massa. Media massa terbagi menjadi 3, yaitu media cetak, media cyber, dan media elektronik. Lalu selanjutnya, apa itu isu? Nah, dari jawaban pertanyaan ini, kita menemukan jawabannya, yaitu isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa itu fakta? Dan jawabannya, suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Nah, bagaimana meriset atau mendokumentasikan? Yang pertama, ada wawancara, ada foto, dan menulis. Lalu selanjutnya ada macam-macam wawancara. Di sini ada beberapa macam-macam. Saya akan sebutkan. Yang pertama, wawancara tertutup, lalu ada yang terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan bebas. Lalu selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dalam berbicara. Yang pertama ada lafal yang harus jelas, volume yang harus kencang, tempo dan jeda yang harus tepat, lalu intonasi yang harus jelas. Lalu dalam menulis di sini terdapat 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Di sini ada teori piramida terbalik, yaitu dalam penyusunan berita. Yang pertama judul, lalu lead, tubuh berita, dan yang terakhir ekor. Di sini ada pertanyaan lagi, apa itu reportase? Nah, pemirsa, reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Lalu selanjutnya reportase pelaporan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Lalu selanjutnya, bagaimana reportase dilakukan? Di sini reportase ada 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi yaitu seperti perancangan liputan, rapat perancangan liputan, atau rapat proyeksi. Lalu praproduksi tujuannya menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan atau guidelines. Lalu ada praproduksi. Nah, praproduksi ini riset dan perencanaan TOR, penentuan tema liputan mulai dengan isu terhangat. Lalu selanjutnya ada pasca produksi, yaitu finishing, himpunan semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan, proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Sekian berita pada hari ini. Selamat bertemu kembali. Selamat malam.